Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ardiansah. Saya dari kelas S1 TT08B dengan NIM 20101065. Di sini saya akan menjelaskan post-test mata kuliah praktikum fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak parabola atau gerak peluru. Jadi tujuan praktikum ini yaitu agar kita dapat mengetahui dan memahami konsep gerak parabola atau gerak peluru, dan agar kita dapat menghitung waktu, jarak, dan kecepatan maksimum yang ditembakkan dengan variasi sudut yang berbeda. Jadi langsung saja. Di sini ada tabel kecepatan awalnya yaitu 10 meter per second. Di sini ada sudut yang berbeda-beda. Di sini kita akan menghitung waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian. Yaitu di sini kita menggunakan lab simulation. Itu kita di sini memilih lab. Di sini kita menggunakan cannonball dengan masanya segini. Dan ini kita ubah sudutnya sesuai dengan tabel. Yang pertama yaitu 30 derajat. Lalu kecepatannya yaitu tadi 10 meter per second. Jika sudah seperti ini, kita tembakkan saja. Itu kita ukur menggunakan pengukuran ini. Yang pertama kita cari dulu waktu titik puncak. Waktu titik puncak yang didapatkan yaitu 0,51 second. Jadi di sini kita masukkan saja 0,51 second. Lalu yang kedua ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum yang didapatkan yaitu 1,27 meter. 1,27 meter. Lalu kita cari jarak maksimumnya di ujung sini. Jarak maksimum yang didapatkan yaitu 8,83 meter. 8,83 meter. Lalu setelah itu kita menggunakan sudut 45 derajat. Jadi di sini kita geser ke atas sehingga sudutnya jadi 45 derajat. Lalu kita tembakkan. Waktu titik puncak yang didapatkan yaitu 0,72 second. 0,72 second. Dan ketinggian maksimum yang didapatkan yaitu 2,55 meter. Lalu untuk jarak maksimum yang didapatkan biasa di ujung sini. Jarak maksimum yang didapatkan yaitu 10,19 meter. 10,19 meter. Lalu setelah itu kita cari sudut 60 derajat, kita naikkan sedikit. Di sini sudah 60 derajat, setelah itu kita tembakkan. Di sini waktu titik puncak yang didapatkan yaitu 0,88 second. Dimasukkan 0,88 second. Dengan ketinggian maksimum yang didapatkan yaitu 3,82 meter. 3,82 meter. Dan ketinggian jarak maksimum yang didapatkan yaitu 8,66 meter. Lalu setelah itu dengan sudut 75 derajat kita naikkan lagi sehingga di sini menjadi sudut 75 derajat. Itu kita tembakkan. Ini kita ukur kembali. Waktu titik puncak yang didapatkan yaitu 0,98 meter. 0,98 second. Dengan ketinggian maksimum yaitu 4,75 meter.
4,75 meter. Lalu jarak maksimum yang didapatkan yaitu 5,1 meter. 5,1 meter. Lalu yang terakhir itu dengan sudut 90 derajat. Kita tembakkan. Sini waktu titik puncaknya yaitu 1,02 sekon. Jadi masukkan 1,02 sekon. Dan ketinggian maksimum yang didapatkan yaitu 5,1 meter. 5,1 meter dengan jarak maksimumnya yaitu sini 0. Karena tegak lurus, maka jarak maksimumnya itu 0. Lalu setelah itu di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Dan itu kita coba melakukan perhitungan secara teori. Di sini yang pertama kita mencari titik puncak terlebih dahulu, yaitu dengan rumus FO sin O per G. FO di sini yaitu kecepatan awal, jadi kecepatan awalnya adalah 10. Sin ini tergantung sudut, jadi yang pertama adalah 30 derajat, dan G di sini adalah gravitasinya dengan besar 9,8. Maka rumusnya menjadi 10 sin 30 per 9,8, yaitu hasil yang didapatkan adalah 0,51 sekon. Lalu yang kedua dengan sudut 45, rumusnya sama yaitu 10 sin 45 per 9,8, maka hasil yang didapatkan adalah 0,72 sekon. Lalu yang ketiga dengan sudut 60 derajat, maka rumusnya menjadi 10 sin 60 derajat per 9,8. Maka hasil yang didapatkan yaitu 0,88 sekon. Lalu untuk yang keempat dengan sudut 75 derajat, yaitu dengan rumus 10 sin 75 derajat per 9,8, maka hasil yang didapatkan yaitu 0,98 sekon. Lalu yang terakhir dengan sudut 90 derajat, waktu titik puncaknya yaitu 10 sin 90 per 9,8, maka hasil yang didapatkan adalah 1,02 sekon. Di sini ketika kita menggunakan PET simulation dan apabila menggunakan perhitungan, maka hasilnya itu sama. Lalu yang kedua kita mencari jarak maksimum. Jarak maksimum yaitu memiliki rumus FO kuadrat sin pangkat 2 sudutnya. Jadi FO-nya tadi 10, maka 10 derajat sin pangkat 2 dikali sudutnya per 9,8, maka dengan sudut 30 yaitu menjadi 10 kuadrat sin kuadrat kali 30 per 9,8, maka hasil yang didapatkan itu 8,83 meter. Lalu untuk jarak maksimum dengan sudut 45 rumusnya sama yaitu 10 kuadrat sin kuadrat kali 45 per 9,8, maka jarak maksimum sudut 45 derajat yaitu 10,19 meter. Lalu untuk jarak maksimum sudut 60 hasilnya yaitu 8,83 meter. Lalu yang keempat, sudut 75 jarak maksimumnya itu 10 kuadrat sin 2 kali 75 derajat per 9,8, maka jarak maksimum yang didapatkan yaitu 5,1 meter. Lalu yang terakhir dengan sudut 90 derajat, rumusnya sama yaitu 10 kuadrat sin kuadrat kali 90 per 9,8, maka hasilnya itu 0 meter. Ini juga jarak maksimum ketika melakukan perhitungan dengan saat melakukan praktikum, jarak maksimumnya sama. Lalu yang terakhir yaitu kita mencari ketinggian maksimum, yaitu dengan rumus FO kuadrat sin kuadrat O per 2G. Yaitu tadi FO-nya 10 meter per sekon, jadi 10 kuadrat sin kuadrat kali 30 per 2 kali 9,8, maka ketinggian maksimum sudut 30 derajat yaitu 1,27 meter. Lalu yang kedua
dengan sudut 45 derajat. Untuk menghitung ketinggian maksimumnya yaitu dengan rumus 10 kuadrat sin kuadrat kali 45 per 2 kali 9,8, maka hasil yang didapatkan yaitu 2,55 meter. Lalu yang ketiga yaitu 10 kuadrat sin kuadrat dikalikan sudut 60 derajat per 2 kali 9,8, maka ketinggian maksimum untuk sudut 60 derajat yaitu 3,82 meter. Lalu yang keempat, ketinggian maksimum sudut 75 derajat yaitu hasilnya adalah 4,75 meter. Lalu setelah itu yang terakhir sudut 90 derajat yaitu dengan rumus 10 kuadrat sin kuadrat kali 60 derajat per 2 kali 9,8, maka hasil yang didapatkan adalah 5,1 meter. Di sini dapat kita ambil kesimpulan apabila sudutnya semakin besar, maka waktu titik puncak akan semakin lama dan semakin besar. Ini untuk sudut 30 derajat, maka waktu titik puncaknya itu 0,51 sekon. Lalu semakin bertambah, maka waktu titik puncaknya juga semakin bertambah. Untuk sudut 90 derajat sendiri, hasilnya itu waktu titik puncaknya adalah 1,02 second. Begitu juga untuk jarak maksimum, untuk ketinggian maksimumnya. Apabila semakin tinggi sudutnya, maka ketinggian maksimumnya semakin bertambah. Sini ketika di sudut 30 derajat, maka ketinggian maksimum yang didapatkan adalah 1,27 dan semakin bertambah. Dan ketika sudutnya kita ubah menjadi 90 derajat, maka ketinggian maksimum yang didapatkan adalah 5,1 meter. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan tentang gerak parabola atau gerak peluru. Apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.